Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan mahasiswa unjuk rasa tolak RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR RI. Dua pemasok sabu-sabu ke artis organ tunggal ditangkap polisi. Polresta Padang gelar simulasi pengamanan Pilkada serentak 2024. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat berunjuk rasa di simpang DPRD Sumbar, Jalan S. Parman, Ulakarang, Padang, pada Kamis siang. Mereka menyatakan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan ambang batas persentase perolehan suara bagi partai-partai untuk dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta putusan yang menetapkan umur terendah sewaktu penetapan calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Mahasiswa juga mengecam Presiden dan DPR RI yang dianggap mengangkangi putusan MK dan membuat RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh rezim yang zalim, kawan-kawan. Oleh karena itu pada hari ini sedang terjadi rapat paripurna DPR RI yang dimana mereka akan mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang dikebut dengan sesingkat-singkatnya, kawan-kawan. Yang dimana kita sama-sama melihat negara kita adalah negara republik, yang dimana kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, kawan-kawan. Tapi pada hari ini berada di tangan siapa, kawan-kawan? Tangan oligarki, kawan-kawan. Mahasiswa menuntut anggota DPR RI dan Presiden agar taat pada konstitusi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, 20 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dan mengizinkan pencalonan kepala daerah oleh partai dengan ambang batas suara sebanyak 6,5% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan jika batas usia pencalonan tidak berubah, minimal 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota. Sehari setelah putusan MK ini, Badan Legislatif DPR menggelar rapat kerja untuk mengubah Undang-Undang Pilkada, mengembalikan batas pencalonan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, dan usia calon kepala daerah dimaknai saat pelantikan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Setelah lama tak beraktivitas, Gunung Marapi di Agam kembali erupsi pada Rabu siang. Gunung yang berstatus waspada level 2 ini mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dan terekam seismograf dengan amplitudo 30 mm dan berdurasi 48 detik. Petugas Pusat Kebencanaan Mitigasi Bencana Geologi di Pos Pengamatan Gunung Marapi menuturkan, tinggi kolom abu akibat letusan kali ini tidak teramati karena ditutup awan. Letusan diiringi suara dentuman yang cukup kuat hingga terdengar di Kota Bukit Tinggi dan daerah sekitar. Dari data di pos ini, Gunung Marapi erupsi pada 29 Juli lalu. Telah terjadi erupsi Gunung Marapi tanggal 21 Agustus pukul 12.40 WIB. Kekuatan 30 mm dan durasinya itu 48 detik. Ketinggian kolom abu tertutup awan, jadi dari pos pengamatan tidak terlihat. Ya, saat ini Gunung Marapi masih berada di level 2, level waspada. Saat ini terjadi erupsi itu terakhir kalinya itu di tanggal 29 bulan Juli lalu.
Pengamat Gunung Api Marapi mengimbau warga untuk selalu waspada dan tidak mendekati Gunung Marapi dalam radius 3 km. Desember tahun lalu, gunung ini erupsi dan menewaskan puluhan pendaki yang sedang berada di puncak Marapi. Sejak saat itu, Marapi selalu erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bahkan dalam sehari, Marapi pernah erupsi hingga belasan kali. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Akses jalan dari Nagari Maligi menuju pusat kecamatan Sasak Ranah Pasisia maupun ke ibu kota Kabupaten Pasaman Barat putus total. Hal ini disebabkan 2 jembatan yang ada di sepanjang jalan menuju Maligi ambruk. Akibatnya, hanya sepeda motor yang bisa keluar masuk melewati jembatan darurat. Sedangkan mobil tak bisa melewatinya dan tertahan di nagari itu. Rabu siang pekan lalu, sebuah jembatan yang menghubungkan jalan yang masih proses pengerasan hanyut terbawa air akibat meluapnya Bancah Galinggang dan Muara Sua. Selain itu, sebuah jembatan darurat yang terbuat dari pohon kelapa juga ambruk karena pondasinya roboh digerus air sungai yang meluap. Akibatnya, warga harus meniti salah satu pohon kelapa yang masih membentang di jembatan itu agar bisa menyeberang. Seorang nenek-nenek terpaksa digendong untuk melewati jembatan itu. Sedangkan sepeda motor harus dipapah dengan hati-hati agar tak tercebur ke sungai. Jalan satu-satunya kami berharap juga kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten agar dapat perhatian khusus untuk masyarakat kita Maligi supaya jembatannya bisa diperbaiki. Ribuan masyarakat yang melewati dari Maligi ke Sasak, yaitu untuk berurusan baik itu ke kecamatan ataupun kabupaten sangat susah sekali. Kalau jalan alternatif untuk Maligi Sasak tidak ada, hanya ini satu-satunya untuk akses jalan ke Sasak. Minggu pagi, warga bergotong royong membuat jembatan darurat. Warga bekerja sama menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Rencananya, jika jembatan ini selesai dikerjakan warga, maka mereka baru akan memperbaiki jembatan yang ambruk. Nagari di Maligi kita tutup total. Makanya untuk segera akan kita buka akses ini agar masyarakat dapat berkumpul. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membangun jembatan permanen yang kokoh agar mobilitas warga tak terganggu. Nagari Maligi terletak di pinggir pantai di daerah Sasak, Pasaman Barat. Nagari yang dihuni oleh ribuan jiwa ini terletak sekitar 25 km dari kantor Kecamatan Ranah Pasisia. Menuju Maligi hanya bisa ditempuh dengan jalan darat yang hanya ada satu-satunya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jumlah penderita diare di pesisir selatan terus bertambah. Hingga Rabu sore, lebih dari 200 warga berobat ke Puskesmas Sutra. Beberapa orang di antaranya dirujuk ke RSUD MZen di Painan. Dari 255 kasus, 159 warga dinyatakan sembuh. Hasil penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, wabah diare merebak di Kecamatan Sutra karena sebagian warga mengonsumsi air pincuran tanpa dimasak terlebih dahulu. Air pincuran ini berhulu di sungai yang dilanda banjir bandang beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Bupati Pesisir Selatan memberikan instruksi melalui surat imbauan kepada seluruh tenaga kesehatan, camat, dan pihak terkait untuk memberikan sosialisasi pencegahan, yakni masyarakat yang akan mengonsumsi air yang diambil dari pincuran, air dari depot, dan air sumur bor agar dimasak dulu hingga mendidih. Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga untuk selalu mencuci tangan dan tidak membuang air besar di aliran sungai
mencuci bahan masakan, dan menjaga kebersihan. Kalau pasien tadi dia peserta BPJS, ya itu ditanggung oleh BPJS. Kalau non BPJS, ya kita menginstruksikan ke rumah sakit dan puskesmas untuk mempergunakan dana blutnya, tanggap daruratnya tadi. Bagi warga yang tidak memiliki BPJS, maka biaya pengobatannya akan ditanggung pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas itu. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.